Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wira JK. Kali ini kita akan membahas sejarah kemajuan Singapura. Yuk kita ikuti bersama. Negara termapan di dunia, Singapura memiliki sejarah yang cukup menarik untuk dibahas dalam pembahasan kali ini. Bahkan, ada yang mengatakan negara dengan lambang singa ini bisa menjadi negara yang merdeka akibat disia-siakan. Apakah hal tersebut benar? Siapkan alat tulis kalian karena kita akan menuju ke pembahasannya. Menurut sejarahnya, Singapura dulu bernama Temasek yang mungkin mempunyai akar bahasa yang sama dengan kata Tasek yang artinya danau dalam bahasa Melayu. Nama Tasek tersebut merujuk pada lokasi Singapura saat itu yang dikelilingi oleh air. Nama Temasek ini masih digunakan sebelum memasuki abad ke-14 Masehi dan digantikan menjadi Singapura oleh Sang Nila Utama yang merupakan pangeran dari kerajaan Sriwijaya yang sempat berkuasa di wilayah ini. Sang Nila atau yang dikenal juga dengan nama Sri Tribuana atau Dewa Tiga Dunia mengganti nama Temasek ini menjadi Singapura diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti singa. Wilayah Singapura ini pada zaman kerajaan sangatlah diminati dan silih berganti kerajaan besar yang pernah menguasai wilayah ini. Sebut saja Sriwijaya, Majapahit, Siam hingga Kesultanan Malaka. Namun, sayangnya kegemilangan wilayah ini sempat hilang setelah ikut dibumi hanguskan oleh Portugis pada 1613 dan membuat wilayah ini tidak lagi diminati dan diabaikan. Hingga semua itu berubah ketika Thomas Stamford Raffles datang pada 28 Januari 1819. Ia adalah seorang negarawan Inggris sekaligus Letnan Gubernur Dutch East Indies atau Gubernur Jenderal Hindia Timur. Ia melihat wilayah ini memiliki potensi sebagai tempat yang strategis dan dapat dijadikan salah satu pelabuhan penting di Selat Malaka, yang menandai wilayah ini sebagai pemukiman milik kerajaan Inggris. Dan pada masa inilah Singapura kembali bangkit dan dikenal luas, sehingga banyak bangsa yang datang dan singgah ke wilayah ini. Pembangunan juga masif terjadi, salah satunya seperti pembangunan pacuan kuda pada 1842. Kemudian ada New Harbour pada 1848 dan sekarang dikenal sebagai Keppel Harbour. Kemudian ada Victoria Theatre pada 1855 hingga pembukaan Suez Canal pada 1868 yang menjadikan Singapura sebagai pusat perdagangan internasional saat itu. Namun, ketika memasuki Perang Dunia Kedua, wilayah ini sempat jatuh ke tangan Jepang dan membuat berakhirnya kekuasaan Inggris di wilayah Singapura pada 15 Februari 1942. Jepang juga sempat mengganti nama wilayah ini menjadi Sonanto atau Cahaya dari Selatan. Namun wilayah ini tidak lama digenggam oleh Jepang, karena pada 12 September 1945, Jepang menyerahkan kembali wilayah ini kepada Inggris akibat kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Namun pada saat itu Inggris tidak lagi secara langsung memerintah Singapura dan membuat wilayah ini memiliki kebebasan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri untuk mengatur Singapura secara mandiri. Namun sayangnya meskipun menjadi negara persemakmuran Inggris, ternyata tidak serta-merta membawa kebaikan bagi Singapura. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti pertentangan ras, kondisi ekonomi, hingga ideologi. Dikarenakan banyak sekali pegiat komunis dari Cina yang berupaya untuk merebut Singapura, yang membuat negara mungil ini kerap dilanda kerusuhan selama periode 1950-an. Melihat Inggris yang kala itu dirasa tidak sepenuh hati mengurus Singapura, sehingga membuat pemimpin negara Singapura kala itu yaitu Lee Kuan Yew kemudian memilih untuk merapat dengan negara tetangga yaitu Malaysia pada 31 Agustus 1963. Dan akhirnya Singapura pun secara resmi bergabung dengan Federasi Malaysia bersama dengan Sabah dan juga Sarawak. Namun belum lama bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis yang sering melanda Singapura membuat parlemen Malaysia pun geram dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap wilayah lain di Malaysia. Sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk bersidang guna memutuskan masa depan dari negara singa tersebut. Hasil sidang pun menetapkan bahwa seluruh anggota dewan sepakat untuk mendepak Singapura dari Federasi Malaysia. Akibatnya tidak ada pilihan lain bagi negara berlambang singa tersebut selain memulai hidup mandiri pada 9 Agustus 1965. Hal inilah yang menjadikan Singapura sebagai satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginannya sendiri.
Namun siapa sangka, kini si anak terbuang bernama Singapura itu justru berkembang pesat dan tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Meskipun tidak memiliki SDA yang memadai, namun negara mungil ini mampu membuktikan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Singapura. Singapura adalah negara kecil, bahkan sangat kecil. Luasnya sendiri hanya sekitar 728,6 km persegi atau hampir sama dengan luas provinsi DKI Jakarta. Hal itu membuat siapapun dapat berkendara mengitari negara kota ini hanya dalam waktu seberapa jam saja. Nah, terlepas dari ukuran dan sangat minimnya sumber daya alam di negara ini, sekitar 5,6 juta penduduk Singapura menikmati salah satu pendapatan rata-rata tertinggi di dunia, mengungguli negara-negara seperti Jerman, Prancis hingga Jepang. Negara yang sebelumnya menjadi bagian dari Malaysia ini telah disebut sebagai salah satu dari 4 macan atau naga Asia, bersama dengan Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Patut kita bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara kecil di Asia Tenggara ini bisa mencapai prestasi seperti itu? Bagaimana ia bisa sebegitu kaya dengan sumber daya alam yang boleh dibilang nihil? Nah, tayangan ini akan banyak mengupas rahasia di balik ekonomi Singapura. Ada 5 perihal yang cukup merepresentasikan Singapura, macan, dan naga Asia. Antara lain geografi dan lingkungan, kebijakan politik yang stabil, sektor publik yang efisien dan kompeten, lingkungan yang ramah bisnis, serta terakhir, kelangsungan hidup meskipun ada ketidaksetaraan. Bukan rahasia lagi kalau Singapura tidak memiliki sumber daya memadai seperti minyak bumi atau batu bara. Akan tetapi, mereka punya sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh negara lain. Salah satunya adalah lokasi. Semenanjung Malaya yang menjadi daratan Singapura berada di tengah jalur perdagangan penting yang menghubungkan Asia ke Eropa. Inilah alasan utama mengapa Inggris memutuskan pada tahun 1819 untuk mendirikan koloni di Singapura. Meski demikian, lokasi bukanlah segalanya bagi kemajuan Singapura. Ya, kita ketahui ada beberapa negara terdekat yang bisa memanfaatkan keberadaan mereka, namun negara tersebut tidak. Dari data yang dirilis World Population Review, negara kota Singapura adalah negara terkaya di Asia, dengan PDB per kapita sebesar 107.690 dolar Amerika Serikat. Terlepas dari data tersebut, kita bisa melihat 2 lonjakan besar Singapura. Satu dimulai pada akhir tahun 80-an, dan satu lagi awal milenium baru. Ironisnya negara ini mengalami penurunan yang patut disyukuri. Lihatlah, pada tahun 1985, Singapura mengalami resesi pasca kemerdekaan pertamanya, mendorong pemerintah untuk memperkenalkan langkah-langkah baru. Demikianlah sejarah kemajuan dari negara Singapura yang letaknya strategis walaupun tidak punya SDA atau sumber daya alam. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Timor Leste ingin menyontohnya, tapi apakah ia mampu? Hingga pada tahun 1999, B.J. Habibie melepaskan Timor Leste menjadi negara merdeka dan menjadi negara maju seperti Singapura atau malah bangkrut.